Shalom dan selamat hari Minggu. Salam sejahtera untuk kita semua, buat saudara-saudara, untuk teman-teman yang hari ini menyaksikan video ini. Kita menginjak tanggal 2 Agustus 2020, tidak berasa 7 bulan lamanya. 7 bulan berlalu, kita sudah melewati tahun 2020 ini dengan penuh penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan saat ini kita boleh menghirup dan merasakan betapa besar kasih-Nya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu kita terus bersyukur kepada Tuhan. Teman-teman, sudah 2 minggu kurang lebih saya tidak membagikan firman Tuhan, tetapi saya yakin kita mempunyai kerinduan yang sama untuk terus belajar, untuk terus mengaplikasikan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, menjadi berkat, menjadi saksi yang hidup, menjadi teladan, menjadi contoh di dunia, di tengah-tengah bangsa Indonesia, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah gencarnya iblis merebut anak-anak Tuhan, di tengah gencarnya iblis mengacaukan anak Tuhan, dan di tengah situasi dunia yang semakin mengajak kita untuk berbuat jahat, untuk saling menghakimi, untuk saling mengacaukan, untuk saling tidak mempunyai kasih. Oleh sebab itu, apa yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan, dan di manakah letak kita sebagai anak Tuhan yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita akan belajar dari Efesus 6 ayat 10 sampai 20, tapi kita tidak akan membahas secara keseluruhan. Saya hanya mengambil poin-poin pentingnya saja, dan mari kita belajar bersama-sama. Ayat 10 berkata, "Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya." Ini pesan terakhir Paulus kepada jemaat di Efesus. Nah, sebagai pesan terakhir dan sebagai pesan kepada kita semua, orang-orang percaya dimanapun kita berada, untuk kita hendaknya, seharusnya, sewajibnya kita itu hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan berarti Tuhan menjadi pemimpin bagi kita, Tuhan menjadi kepala di dalam kita, dan Tuhan menjadi andalan kita sehari-hari. Kita hidup di dalamnya. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka Tuhan juga akan tinggal di dalam kehidupan kita. Tidak hanya tinggal di dalam Tuhan saja, tetapi Paulus menambahkan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kuasa Tuhan, kuasa ini berbicara mengenai power mutlak. Tidak ada kuasa lain yang melebihi kuasa Tuhan. Berarti kita harus menjadi orang-orang yang hidup di dalam kekuasaan itu, di dalam kekuatan itu, supaya Tuhan juga berikan kita kuasa. Kuasa untuk mengalahkan segala tipuan iblis, kuasa untuk mengalahkan dunia yang membawa kita ke dalam dosa. Kita berani berkata, "Aku menolak dosa dan aku tidak berkompromi dengan dosa." Karena kita sudah hidup di dalam kekuatan kuasa-Nya Tuhan. Oleh sebab itu, dalam ayat-ayat berikutnya Paulus menjelaskan apa yang harus kita pakai. Ada berbagai perlengkapan rohani yang harus kita pakai. Perisai iman, kita berbaju zirah keadilan, kita berkasut kerelaan, dan kita berikat pinggang kebenaran. Itu harus kita pegang di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Itulah sikap kita. Lah, kenapa kita harus tinggal di dalam Tuhan? Kenapa kita harus mempunyai perisai iman ini? Kenapa kita harus mempunyai perlengkapan rohani ini? Karena iblis berusaha membunuh dan membinasakan orang-orang yang percaya kepadanya. Untuk kita melawan itu, kita tidak bisa secara manusia kita. Kita butuh Tuhan, kita butuh Roh Kudus, kita butuh kuasa daripada Tuhan untuk mengalahkan tipu muslihat iblis. Itu yang pertama, kenapa kita harus tinggal di dalam kekuasaan dan kekuatannya Tuhan, supaya kita bisa dan mampu melawan tipu muslihat iblis, sehingga kita menolak segala apapun tawaran-tawaran iblis, dan kita berdiri tegak di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, yang menjadi tujuan kenapa kita harus tinggal di dalam Tuhan, yaitu supaya kita tetap berdiri untuk menghadapi situasi yang jahat.
perlawanan dari si jahat kita bisa hadapi, kita bisa tangkis, dan kita terus belajar bagaimana hidup mengandalkan Tuhan. Ketika kita sudah mempunyai perisai untuk mempertahankan iman kita, kita tidak akan digoyahkan oleh siapapun. Kita tetap berdiri teguh melawan si jahat sampai kita menyelesaikan segala sesuatu itu. Firman Tuhan berkata tadi bahwa sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, berarti itu yang menjadi tujuan kita melawan iblis, melawan si jahat, dan kita mampu menyelesaikan segala sesuatu dengan kekuasaannya dan kekuatan yang daripada Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita harus hidup di dalam Tuhan? Kita harus hidup di dalam kekuatan kuasanya, dan kita harus mempergunakan perlengkapan rohani kita. Yang terakhir adalah supaya kita dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Kita memadamkan panah api dari si jahat, karena panah api dari si jahat itu kita tidak bisa mengalahkan secara manusia kita. Bahkan seringkali kita lalai, seringkali kita kalah, seringkali kita lengah, dan kita kebablasan untuk melakukan dosa. Kenapa? Karena perisai iman sudah hilang dalam kehidupan kita. Hari-hari ini Tuhan mengharapkan kita supaya kita hidup di dalam iman, memakai perlengkapan senjata rohani. Kita sering berdoa dan membaca firman Tuhan. Itulah hal yang harus kita lakukan untuk mempertahankan perisai iman kita itu. Oleh sebab itu, mari kita hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kekuatan kuasanya, supaya kuasa si jahat tidak berkuasa atas kita. Karena kita ini seluruh kehidupan kita, roh, tubuh, dan jiwa kita milik Tuhan. Dan roh, tubuh, dan jiwa kita ini adalah berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu mari kita jaga kekudusan, mari kita jaga hidup kita, sehingga kita menyelesaikan segala sesuatu di dunia ini, sehingga pada akhirnya kita bisa berkata, aku telah menyelesaikan pertandingan akhir di dalam kebenaran Tuhan. Itulah yang Tuhan harapkan, dan kita akan menjadi orang-orang percaya yang benar-benar hidup di dalam segala kebenaran. Itu saja yang hari ini saya bagikan. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita, dan sampai jumpa di hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.